akselerasi masih enak banget gitu ya. Taksi mau kemana tuh, ke kiri apa ke kanan, di tengah malahan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Di video kali ini gua mau melanjutkan video review kemarin ya. Yang belum nonton teman-teman bisa lihat linknya di deskripsi langsung. Nah, di video kali ini tuh gua mau langsung test drive, test riding ya, di motor CBR 150 RCBU yang sudah gua pakai selama 11 tahun sih buat harian. Nah, jadi biar teman-teman tahu. Nah, kita nyebrang dulu dah. Nah, di video ini gua mau biar teman-teman tahu tuh ya, dari atas motornya langsung gimana handlingnya ya kan, gimana akselerasinya dari motor yang udah gua pakai dari tahun 2013. Waduh, udah lama banget ya gua pakai nih, tapi asik aja sih ngerawatnya ya. Ada yang bilang lah udah ketinggalan zaman lah bang ya, oh udah nggak asik mas motor dulu gitu kan, gitu kan ya. Tapi kalau teman-teman yang udah ngerasain atau masih pakai ini motor pasti tahu sendirilah gimana enaknya ini motor. Dari sisi kenyamanannya enak ya, dari akselerasinya pun enak, terus dari handling buat macet-macetan kayak gini dah nih ya. Tapi kan ini belum begitu macet, masih agak jalan gitu ya, itu masih enak buat timbang dong, buat remnya pun enak ya. Apalagi kalau teman-teman masih pakai CBR kayak gini, saran gue sih mendingan kaki-kakinya diganti yang lebih besar gitu, yang 3,5 in. Emang sih akselerasinya jadi berkurang, tapi DOHC nya kan bukan kaleng-kaleng, jadi masih enak aja gitu buat narik. Nah, aduh, ada R15 apa tuh tadi, nggak sempet lihat gua. Nah, ini kayak macet-macetan begini nih tuh, posisi ridingnya tuh nyaman banget gitu kan, nggak terlalu nunduk. Terus buat tinggi gua yang nggak begitu tinggi lah, menurut gua enak banget gitu loh motor sport fairing 150, apalagi buat macet-macetan di Jakarta kayak gini kan. Terus yang gua suka berikutnya dari motor ini, dari cockpitnya sih, di speedometer untuk RPM nya ini masih jarum gitu, jadi kelihatannya klasik, asik banget gitu. Kalau di gas jarumnya naik ya. Nah, walaupun yang udah digital tuh baru kilometernya doang tuh yang digital, jadi RPM nya kalau di gas tuh masih jarumnya naik turun ya. Enak itu dilihatnya ya. Mama terus yang pertama tuh yang berikutnya gua ganti lampu depan, karena kan yang lampu bawaan originalnya masih bohlam ya, masih bohlam kuning gitu ya. Motor dulu lah, belum ada LED putih, masih kuning gitu. Tapi ya sebenarnya sih terang, lampu original bawaannya dia kuning gitu kan. Tapi kalau udah putus bohlamnya gitu kan, nyarinya itu susah banget yang originalnya dia, dan harganya juga lumayan men, padahal bohlam doang. Bohlam doang aja bisa di atas 150.000 kalau nggak salah dulu tuh gua awal-awal gua beli. Terus baru setahun kalau nggak salah gua pakai, bohlamnya tuh putus tuh, karena kan belum ada saklar on off nya ya. Jadi motor di on, lampu depan langsung nyala. Nah itu tuh langsung yang bikin cepet putus kan. Ya udahlah, gua custom akhirnya dari saklarnya. Terus lampunya udah gua ganti biled di tahun 2015 atau 2016 itu, gua ganti biled 2016 kayaknya sih. Awalnya sih belum biled, cuman gua pakai
Proji HID, Proji yang HID, bukan belum billet ya. Terus setelah billet keluar ya udahlah gue ganti billet gitu. Jadi biar kalau di malam hari itu lebih maksimal gitu pencahayaannya. Itu depan ada K45G yang udah nggak terbaru banget sih, tapi bodinya masih bodinya udah kayak CBR 250. Ya menurut gua bukan yang ngebandingin atau gimana sih ya, gua juga pernah ngerasain punya teman CBR K45G yang facelift tuh. Setelah K45 yang mata 2 yang facelift yang udah LED itu, dia menurut gua penampilan dari atasnya gini sih terlalu kecil banget itu ya, apalagi di apa namanya di ini loh fairingnya itu, di fairingnya kayaknya pendek banget gitu kan, gak enak gitu dilihatnya dari atas juga ya. Selera sih sebenarnya ya. Tapi kalau menurut gua sih si CBR 150 CBU yang gua pakai ini masih worth di 2024 akhir ini ya. Bahkan sampai di 2025 nanti menurut gua sih masih oke-oke aja gitu. Coba buat teman-teman gimana nih pendapatnya, tulis di kolom komentar. Masih worth nggak sih CBR 150 CBU kayak gua pakai ini di awal 2025 besok gitu kan. Tapi kalau selama perawatan motornya rutin, terus pemakaiannya juga nggak gimana ya, nggak ngasal lah gitu kan, menurut gue sih masih enak-enak aja sih di motor. Malah buat akselerasi atau buat ngebut gitu ya, karena kan overbore-nya mantep. Yang CBU tuh, overbore CBU yang pertama tuh yang kecil yang ditiru sama Minerva sama CBR ini kan masih enak banget gitu ya. Buat tarikan atasnya tuh ngisi terus gitu, karena kan udah pernah gue coba juga pas gue bawa ke Jawa Timur. Wah lu asik banget bener dah, jalanan panjang di daerah Pantura buat nyari top speed walaupun CC 150 gitu, kelihatan ngisi terus gitu di atasnya. Sabar. Oke, kita lanjut lagi lampu hijau pembahasan tentang si CBR 150 CBU ini. Pembahasan berikutnya, kalau menurut gua nih ya karena kan gua emang udah stangnya udah diganti. Kalau masih orianya sih menurut gua enak gitu, buat pegangan hand gripnya pun masih enak ya, yang orinya gitu ya. Karena aku ganti kemarin sempet, udah lama sih, udah tahun 2017 sempet crash, sempet crash terus stang gua kelihatannya bengkok. Pas dibawa ke bengkel ya sudahlah gua ganti aja yang variasi, yang stang kayak gini nih. Ini dari Nui gua belinya. Buat akselerasi masih enak banget gitu ya. Walaupun motor tua gitu ya, udah nggak muda lagi, 11 tahun men. Ya bisa dibilang masih nggak kalah lah sama yang muda-muda. Masih enak gitu buat tarikannya pun.
macetan kayak gini tuh handlingnya juga masih bisa dibilang lincah lah. Ya teman-teman yang udah yang pernah make ataupun yang masih make gitu kan, ya bisa nggak nilai sendiri gitu. Tapi buat teman-teman yang belum pernah ngerasain, gua cuman ngasih informasi aja kalau di awal 2025 kalau teman-teman mau nyari motor second sport fairing 150, gua rasa sih CBR ini masih worth, masih banget malahan gitu ya. Yang penting teman-teman dapat unitnya yang masih kerawat gitu kalau teman-teman nyari motor secondnya gitu, karena kan barunya pun udah nggak ada. Oh ini udah macetnya dari sini nih. Kayaknya dari sini tadi habis hujan deras. Ini buat macetan kayak gini sih masih berasa enak gitu, walaupun ya nggak seenak motor bebek ataupun matic ya. Ibaratnya di kelas sport fairing 150 masih dibilang enak lah, nyaman gitu, pinggang nggak berasa panas terus pundak juga nggak pegel gitu kan, karena posisi duduknya tuh nyaman banget di kelasnya gitu, di 150. Masuk gang-gang kecil kayak gini ya masih oke lah. Taksi mau kemana tuh, ke kiri atau ke kanan? Di tengah malahan. Oke, kita lanjut lagi. Pembahasan berikutnya masih tentang kenyamanan motor ini ya. Soalnya kan pernah gue pakai juga motor ini buat mudik ke Jawa Timur, ya kurang lebih selama 21 jam lah ya. Masih gue rasa sih masih enak-enak aja gitu. Soalnya kan tempat buat kita pegangan di setangnya juga terasa nyaman gitulah. Jadi nggak ngerasa ada getaran yang bikin pegel gitu. Terus untuk konsumsi bahan bakar, menurut gua sih ya emang boros sih motor nih. Nggak seirit motor-motor yang sekarang gitu, yang udah ada teknologi BGM FI ataupun VVA di Yamaha ya. Menurut gua di CBR 150 CBU ini kalau dibilang irit, nggak irit-irit banget sih, masih bisa dibilang ya boros juga gitu, 4 tak. Karena belum ada teknologi BGM FI kali ya di zaman dulu. Tapi ya sepadan sih sama tenaga yang dikeluarin sekelas 150. Terus kita lanjut lagi, bengong lah tuh gua jadinya. Goblok. Ya menurut gua sih nggak banyak sih yang buat dibahas kalau untuk kenyamanan motor ini ya. Karena ya emang bisa dibilang di kelasnya sih buat nyaman ya emang nyaman gitu, di kelas sport fairing 150. Kalau untuk tampilan ya kan masih di tahun 2013 sih, nggak terlalu aerodinamis banget sih, tapi menurut gua malah kelihatan enak gitu, nggak kebanyakan lekukan-lekukan yang nggak penting gitu kan. Jadi dikit-dikit ada lekukan gitu, jadi menurut gua ya mendingan gini lah, enak, elegan gitu kelihatannya tampilannya.
terus look dari tampilan dari kokpit juga terasa enak kalau digeber kan. Tuh jalan RPM-nya. RPM-nya bisa kelihatan naik turun gitu, enak banget itu dilihatnya. Dari tampilannya ya. Kita belok ke kiri nih seperti biasa. Wah, ini masih becek sini nih, deres kayaknya di sini. Buat macet-macetan gini mah asik aja gitu, masih kelihatannya. Rasanya juga masih nyaman gitu ya kan. Loh, ini mau kemana? Wah, ada babe mau ke kanan. Wih, terping dong warnanya. Oke, mungkin cuman segitu aja sih di video kali ini. Gua bisa berbagi test ride dan ya, cerita tentang kenyamanan dari motor ini ya, yang gua rasain gitu selama 11 tahun gua pakai motor ini buat harian. Menurut gua sih enak gitu. Jadi teman-teman mungkin ada pendapat lain bisa tulis aja di kolom komentar ya. Oke, sekian video gua kali ini. Jangan lupa like kalau teman-teman suka, dan yang belum subscribe bolehlah subscribe dulu biar gua makin semangat bikin kontennya ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.